Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM 2305011011162. Tujuan dibuatnya video ini yaitu memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Ada 4 soal yang akan saya jawab satu persatu pada video ini. Yang pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Jadi ada beberapa alasan mengapa sebuah negara itu perlu memiliki lembaga keuangan. Yang pertama, mengelola dan mengalokasikan dana. Jadi lembaga keuangan membantu pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan dana secara efektif. Dana yang terkumpul dari pajak, pendapatan negara, dan pinjaman luar negeri dapat disalurkan ke berbagai sektor yang membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Dan yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi lembaga keuangan ini menyediakan akses terhadap dana bagi masyarakat dan bisnis. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, konsumsi, dan produksi. Dan yang ketiga yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Lembaga keuangan membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan menyediakan mekanisme untuk transfer resiko dan memitigasi dampak krisis ekonomi. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi lembaga keuangan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi. Dan yang kelima yaitu memperkuat sistem pembayaran. Jadi lembaga keuangan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan pembayaran secara aman dan efisien. Jadi intinya, lembaga keuangan itu memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dengan menyediakan akses terhadap dana, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan juga dapat membantu mencapai beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah bank sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jadi menurut saya, bank sentral idealnya harus berdiri sebagai lembaga yang independen. Dan ada beberapa alasan yang mengharuskan bank sentral berdiri sebagai lembaga yang independen. Yang pertama yaitu mencegah campur tangan politik. Independensi bank sentral melindungi dari tekanan politik jangka pendek. Politisi mungkin tergoda untuk menggunakan kebijakan moneter untuk keuntungan politik jangka pendek, seperti meningkatkan inflasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum pemilihan umum. Hal ini dapat menyebabkan inflasi yang tinggi dan tidak stabil dalam jangka yang panjang. Bank sentral yang independen dapat fokus pada stabilitas makroekonomi jangka panjang, seperti menjaga inflasi yang rendah dan stabil, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek. Selanjutnya yaitu meningkatkan kredibilitas kebijakan, yaitu independensi bank sentral meningkatkan kredibilitas kebijakannya di mata pelaku ekonomi. Ketika pelaku ekonomi yakin bahwa bank sentral berkomitmen pada stabilitas makroekonomi, mereka lebih cenderung mempercayai kebijakannya dan membuat keputusan investasi dan konsumsi yang stabil. Hal ini membantu bank sentral mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi. Independensi bank sentral memungkinkan untuk membuat keputusan dengan cepat dan efisien tanpa melalui proses politik yang panjang dan rumit. Hal ini penting dalam situasi krisis ekonomi, di mana bank sentral perlu mengambil tindakan cepat untuk menstabilkan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kepercayaan investor. Jadi bank sentral harus memperkuat kepercayaan investor. Itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Independensi bank sentral menunjukkan kepada investor bahwa pemerintah berkomitmen untuk stabilitas makroekonomi. Hal ini mendorong investor untuk berinvestasi di negara tersebut yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi kesimpulannya, independensi bank sentral sangat penting untuk mencapai stabilitas makroekonomi jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini memungkinkan bank sentral untuk fokus pada tujuannya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu
mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi, serta siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Jadi lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi karena ada beberapa alasan. Di antaranya yaitu melindungi konsumen. Lembaga keuangan memegang dana dan aset milik masyarakat. Jadi regulasi dan pengawasan membantu memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan aman, serta melindungi konsumen dari penipuan dan praktek yang tidak adil. Selanjutnya yaitu menjaga stabilitas keuangan. Kegagalan satu lembaga keuangan dapat memicu efek domino yang membahayakan seluruh sistem keuangan. Jadi, regulasi dan pengawasan membantu mencegah risiko yang mungkin terjadi dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan sangat penting untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi dan pengawasan membantu membangun kepercayaan dengan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara transparan dan akuntabel. Dan selanjutnya yaitu mencegah praktek ilegal. Lembaga keuangan dapat terlibat dalam beberapa kegiatan ilegal seperti pencurian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lainnya. Jadi regulasi dan pengawasan membantu mencegah dan mendeteksi aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu siapa sih yang mengawasi dan mengatur lembaga keuangan di Indonesia? Jadi di Indonesia ini terdapat beberapa lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau dikenal dengan OJK. OJK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Yang kedua yaitu Bank Indonesia atau BI. BI adalah Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. BI juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi bank-bank di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal pemerintah. Kementerian Keuangan juga memiliki peran dan mengawasi lembaga keuangan yang terkait dengan sektor fiskal, seperti dana pensiunan lembaga keuangan atau dikenal dengan DPLK. Yang selanjutnya yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS adalah lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank-bank di Indonesia. LPS juga memiliki peran dalam mengawasi bank-bank agar terhindar dari resiko kegagalan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat sekaligus pertanyaan terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah, serta apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang. Yang pertama yaitu bank konvensional. Bank konvensional memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu jaringan luas dan produk beragam. Jadi bank konvensional memiliki jaringan kantor yang luas dan menawarkan berbagai macam produk keuangan seperti tabungan, deposito, kredit, dan kartu kredit. Dan yang selanjutnya yaitu pengalaman yang panjang. Bank konvensional telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola keuangan. Dan selanjutnya yaitu teknologi yang canggih. Bank konvensional memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan bank syariah dan BPR. Adapun ada beberapa kekurangan dari bank konvensional yaitu sistem bunga. Jadi bank konvensional ini menggunakan sistem bunga yang dianggap riba oleh sebagian orang. Dan selanjutnya itu resiko yang tinggi. Bank konvensional memiliki resiko yang lebih tinggi karena berinvestasi dalam instrumen keuangan yang spekulatif. Dan yang terakhir yaitu keuntungan tidak dibagikan. Jadi bank konvensional tidak membagikan keuntungan kepada nasabahnya. Dan selanjutnya yaitu bank syariah. Adapun beberapa kelebihan dari bank syariah, diantaranya yang pertama sistem syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan sistem syariah yang bebas dari riba dan spekulasi. Yang kedua yaitu bagi hasil. Nasabah bank syariah mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bank. Dan yang terakhir yaitu etika. Bank syariah mengedepankan etika dan moralitas dalam menjalankan bisnisnya. Adapun kekurangan dari bank syariah yaitu satu, jaringan terbatas. Jadi bank syariah masih memiliki jaringan kantor yang terbatas dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua yaitu produk terbatas. Bank syariah belum menawarkan
produk keuangan yang seberagam dengan bank konvensional. Yang ketiga yaitu biaya lebih tinggi. Jadi biaya layanan dari bank syariah umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dan selanjutnya yaitu BPR konvensional. Ada beberapa kelebihan dari BPR konvensional, diantaranya satu, lebih fokus pada UMKM. BPR konvensional fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah ke bawah atau UMKM. Dan yang kedua yaitu persyaratan mudah. Persyaratan pinjaman di BPR konvensional umumnya lebih mudah dibandingkan dengan bank-bank. Yang ketiga yaitu proses cepat. Proses pencairan pinjaman di BPR konvensional umumnya lebih cepat dibandingkan dengan bank. Dan juga ada beberapa kekurangan dari BPR konvensional, diantaranya yang pertama yaitu jaringan terbatas. Jadi BPR konvensional memiliki jaringan kantor yang lebih terbatas dibandingkan dengan bank. Yang kedua yaitu produk terbatas. BPR konvensional hanya menawarkan produk keuangan yang terbatas. Yang ketiga yaitu resiko tinggi. BPR konvensional ini memiliki resiko yang lebih tinggi karena menyalurkan kredit kepada UMKM yang riskan. Selanjutnya BPR syariah. BPR syariah memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama sistem syariah. Jadi BPR syariah beroperasi berdasarkan sistem syariah yang bebas dari riba dan spekulasi. Yang kedua, bagi hasil. Nasabah BPR syariah mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BPR. Dan yang terakhir yaitu etika. BPR syariah mengedepankan etika dan moralitas dalam menjalankan bisnisnya. Dan ada beberapa kekurangan dari BPR syariah, diantaranya jaringan yang terbatas. BPR syariah masih memiliki jaringan kantor yang lebih terbatas dibandingkan dengan BPR konvensional. Selanjutnya, produk terbatas. BPR syariah belum menawarkan produk keuangan yang seberagam dengan BPR konvensional. Dan yang terakhir yaitu biaya lebih tinggi. BPR syariah layanannya BPR syariah umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan BPR konvensional. Menurut saya ada beberapa strategi untuk mengembangkan dan memajukan lembaga keuangan. Yang pertama bank konvensional, yaitu dengan cara meningkatkan layanan digital. Bank konvensional perlu meningkatkan layanan digital untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Yang selanjutnya yaitu menawarkan produk yang inovatif. Jadi bank konvensional perlu menawarkan produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Dan selanjutnya yaitu memperkuat kerjasama dengan pihak lain. Jadi bank konvensional perlu memperkuat kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan jangkauan dan layanannya. Selanjutnya yaitu strategi untuk memajukan bank syariah. Di antaranya yaitu memperluas jaringan. Jadi bank syariah perlu memperluas jaringan kantornya untuk jangkauan lebih banyak nasabah. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan produk yang beragam. Jadi bank syariah perlu mengembangkan produk keuangan yang lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan edukasi tentang sistem syariah. Jadi bank syariah perlu meningkatkan edukasi tentang sistem syariah untuk kepada masyarakat. Selanjutnya strategi untuk memajukan BPR konvensional, diantaranya yaitu meningkatkan modal. Jadi BPR konvensional perlu meningkatkan modalnya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan kredit. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi BPR konvensional perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk meningkatkan layanannya. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi. Jadi BPR konvensional perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya. Dan yang terakhir yaitu strategi untuk memajukan BPR syariah. Yang pertama, memperkuat kerjasama dengan bank syariah. BPR syariah perlu memperkuat kerjasama dengan bank syariah untuk meningkatkan jangkauan dan layanan yang lebih luas. Yang nomor 2 yaitu mengembangkan produk yang inovatif. Jadi BPR syariah perlu mengembangkan produk keuangan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan edukasi tentang sistem syariah. Jadi bank syariah perlu meningkatkan edukasi tentang sistem syariah kepada masyarakat. Cukup sekian beberapa jawaban dari soal yang diberikan. Saya Muhammad Lukman Hakim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.